Kasus ijazah Jokowi ini sepertinya memang sengaja dipelihara dengan sebuah tujuan tersembunyi yang saya yakin kalian pasti tidak akan menyadari, yaitu untuk mengidentifikasi siapa musuh dalam selimut pemerintahan Prabowo Gibran. Menarik? Ikuti hingga selesai. Halo, saya Sekar, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya sekarang meyakini kalau kasus ijazah palsu ini adalah satu hal yang memang dilanjutkan, tetap ada. Tapi saya curiga ini adalah sebuah operasi intelijen agar Pak Prabowo tahu siapa yang tidak suka kepadanya dan menginginkan dirinya ini diganti. Mari kita bahas. Dan saya yakin kalian pasti akan menemukan fakta baru yang menarik dalam perkembangan kasus ini. Dan nasib Roy Suryo nanti. Langsung to the point lagi ke intinya adalah sebenarnya untuk mengidentifikasi oposisi, apakah memang maksudnya sepenting itu untuk diidentifikasi? Dan sebenarnya nggak usah diidentifikasi pun, kita sebenarnya udah tahu dari beberapa kubu ya sudah menyatakan diri mereka oposisi gitu. Dalam militer TNI itu ada satu pasukan yang paling disegani, dan mereka ini adalah pasukan yang didaratkan terlebih dahulu ke medan pertempuran di balik garis lawan. Mereka ini masuk ke jantung lawan. Mereka dikirimkan dalam kelompok yang kecil, minimal 3 orang, maksimal mungkin 5 orang. Mereka ini adalah Kopaska, Komando Pasukan Katak. Mereka ini memiliki keterampilan semua matra yang ada. Dan 3 orang ini tugasnya satu, memetakan kekuatan lawan. Karena kita tidak akan mungkin pergi perang tanpa sebuah data intelijen bagaimana kuatnya musuh kita. Dan jika peperangan dalam tanda kutip ini terjadi di dalam negeri, maka hal seperti ini adalah sesuatu yang mandatori untuk mengetahui pergerakan, karena di dalam negeri lawan politik ini wajahnya mirip kita. Nggak kayak peperangan antara Amerika Israel sama Iran yang jelas secara wajah itu berbeda. Dan mereka itu juga bisa jadi adalah anggota dari koalisi Pak Prabowo yang memang Pak Prabowo ingin merangkul semua. Maka ini adalah sebuah upaya agar orang-orang ini tadi mudah untuk teridentifikasi saat mereka ikut dalam rombongan yang mengglorifikasi kasus ini, atau terlihat mengirimkan dana, atau mereka bersinggungan makan di meja yang sama, atau mereka melakukan sebuah pertemuan rahasia. Maka dengan mudah ini akan diklasifikasikan menjadi, oh, ini seseorang yang patut diawasi. Oke. Tapi berarti jangan-jangan selama ini ijazah Jokowi ini berarti bisa dibilang dipelihara oleh pemerintah itu sendiri. Iya, memang iya, dan tidak ada salahnya. Karena nggak ada korban juga di sini. Korbannya cuma Pak Jokowi sama keluarganya. Nah, kalau mereka juga mau, ya, saya pikir ini adalah satu cara yang sangat cerdas untuk pemerintahan Prabowo mengetahui dan juga memetakan ini seperti apa. Dan juga kalau mereka duitnya udah habis ke sono, ke sesuatu yang mereka nggak akan menang, maka mereka itu nggak punya amunisi lagi di 2029 nanti. Dan dengan mudah mereka pasti akan datang minta jatah dapur MBG. Dan kalau seperti itu, sudahlah, semuanya akan jadi kawan. Berarti nggak bakal segera diselesaikan kalau ternyata ini kasus dipelihara. Saya lihat dan saya baru menyadari sepertinya demikian. Ini sesuatu yang sepertinya dipelihara dengan kenormalan yang ada, dibiarkan seperti itu. Apakah kalau misalkan udah menuju ke selesai ini diperpanjang atau nanti malah dibikin jilid 2-nya Mas Denny? Saya pikir sangat mungkin jilid 2, karena secara momentum oposisi-oposisi yang sekarang ini nggak terlibat pun itu bisa dijebak untuk masuk ke dalam situ. Dan saat mereka ada di dalam situ, kita akan tahu orang ini nggak suka. Orang ini ternyata ngomongin kita di belakang kita. Dengan seperti itu akan lebih mudah sikap kita ke depannya. Bukan artinya terus akan diapakan atau bagaimana. Ini permainan politik tingkat tinggi yang memang dengan data dan juga olah data yang akan kuat, ini kita akan bisa melakukan langkah berikutnya itu seperti apa. Oke, nah, kenapa Pak Jokowi pada akhirnya mau untuk menjadi sasaran tembak yang sebegitu panjang? Kan Pak Jokowi pun udah membantu Pak Prabowo dengan segala data-datanya, buku hitam kan? Iya, tapi kan tetap saja kan, saat seseorang ini ada di balik seorang presiden, lalu kemudian dia ini juga mantan presiden yang sangat mungkin untuk dikriminalisasi dari apapun yang pernah dia putuskan dan keluarganya. Saya pikir ini langkah cerdas Pak Jokowi yang ya sudah, nggak apa-apa. Toh juga dia selama ini itu mendapatkan ketenaran dan juga jabatannya itu dari menjadi seorang yang kalau orang Jawa bilang disio-sio. Selalu jadi sasaran tembak, selalu dihinakan. Tapi karena itu Pak Jokowi ini ditinggikan. Dan ya tadi itu kalau saya katakan termul ini adalah satu hal yang akhirnya menggantikan kadrun dan cebong yang nggak ada karena Pak Prabowo akhirnya bersatu sama Pak Jokowi.
Tapi kalau misalkan Pak Jokowi semakin terkenal kan itu juga kan berpengaruh ke karir politik Gibran gitu. Iya. Dan Satu, Pak Jokowi sudah terkenal tapi nggak akan mungkin bisa jadi presiden. Gibran sudah jadi wakil presiden, tetapi kita tahu bahwa kalau sampai Gibran ini nyalon jadi presiden, itu tidak akan di 2029 nanti. itu maksudnya agak susah dong nanti Pak Prabowo di 2009 untuk melepas Gibran sebagai wakilnya kalau misalkan. Maksudnya makin Saya mencurigai jangan-jangan sudah ada tanda tangan yang kita tidak pernah tahu, tapi itu sudah tertulis hitam di atas putih bahwa Gibran tidak akan maju. Bahwa kalaupun maju yang terdekat adalah 2034. Dan saya yakin Pak Prabowo nggak akan sebodoh itu sampai tidak memiliki sebuah insurance policy yang akan bisa mengamankan langkah beliau nanti di 2029. Oke. Berarti di sini posisi Roy Suryo sendiri seperti apa? Maksudnya ini kasus sebenarnya mungkin dipanjang-panjangin dalam bahasa. Ya, Roy Suryo masih menikmati ketenarannya. Roy Suryo masih menikmati sorotan lampu studio rakyat bersuara. Dan dia masih menikmati bagaimana pendukungnya ini mengglorifikasi kecerdasan dan keberaniannya. Tapi sebenarnya itu tadi. Bahkan Pak Jokowi nggak perlu menjentikan tangan. Dia hanya perlu menyuruh Jan Etes menjentikan tangan. Roy Suryo akan masuk bui. Tapi ini tidak dilakukan. Makanya saya mempertanyakan, ini sepertinya dipelihara. Ini sebenarnya di tokne kalau orang Jawa bilang. Kalau orang Surabaya bilang dijarno, oke? Diantepkan. Biarin aja gitu loh. Nah, saya mengira bahwa ini adalah strategi yang mungkin nggak disadari. Tapi ya, ini jelas. Ini sesuatu yang ingin mecap. Jadi kayak, tahu nggak kenapa kok hanya orang Indonesia yang membubuhkan kata H di depan namanya kalau sudah pergi ke Mekah dan melakukan rangkaian ibadah haji? Karena Belanda dulu ingin memetakan siapa orang-orang kaya yang ada. Sehingga mengatakan bahwa kalau gelar haji ditaruh, itu artinya kamu terhormat karena sudah pergi ke sana. Dan naik haji zaman dulu, itu bisa setengah tahun pergi ke sana baru balik lagi. Nggak kayak sekarang cuma 1 bulan, 1,5 bulan, 2 bulan udah kembali seperti itu. Karena mereka naik kapal laut. Dan belum tentu mereka akan kembali. Karena di perjalanan bisa terkena wabah, meninggal dunia. Nah, membubuhkan kata H, ini seperti melihat apakah di timeline orang-orang ini tadi, mereka ini adalah pengikut mazhab ijazah Jokowi palsu atau bukan. Dan kalau ternyata pemerintah atau BIN di sini memiliki sebuah informasi, orang-orang ini tadi itu di sosial medianya mereka menonton apa, udah lebih selesai lagi. Itu sesuatu yang akan menjelaskan bahwa orang-orang ini artinya ditaruh di pinggir dulu, kita berkawan dengan yang mana, dan kita akan tentukan langkah ke depannya. Oke, terakhir. Berarti kalau kasus ini dipelihara, Roy Suryo nggak akan dipenjara dong akhirnya? Akan, tapi tidak dalam waktu dekat. Yang artinya, ya sebenarnya kita masih akan tetap menonton episode-episode Rakyat Bersuara, episode-episode YouTube di konten-konten Hersu Penuh Poin, Refli Harun, dan sebagainya. Sampai yang terakhir ada satu berita yang saya bilang absurd ya, yang mengatakan Dr. Tifa dan Refli Harun memiliki hubungan asmara dan sebagainya. Ini semakin membuat saya yakin ini adalah sesuatu yang dipanjang-panjangkan. Dan jika ternyata ini akan diangkat menjadi film, kira-kira siapa yang akan memerankan Roy Suryo? Apakah lebih pantas Reza Rahardian atau mungkin siapa yang akan kalian anggap bisa memerankannya? Tuliskan komentar kalian di bawah sini. Terima kasih sudah mengikuti konten hingga selesai dan sampai jumpa di konten Roy Suryo yang berikutnya.